Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. La ilaha illallah samadul majid, la ilaha illallah fa'alul lima yurid, la ilaha illallah wa yahkumu ma yasha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Apa pendapat kalian jika seandainya seorang musafir yang mana dia berjalan yang amat sangat panjang sekali, lalu tiba-tiba dia berhenti di suatu tempat. Ketika dia mengadakan perjalanan yang panjang itu, dia bawa hewan tunggangannya, dan di atas hewan tunggangannya itu ada makanan, ada minuman, pakaian, seluruh peralatan ketika orang musafir dia bawa. Tapi karena letih, dia akan istirahat, maka dia mencari tempat singgah. Maka berhentilah dia di suatu tempat. Saat dia berhenti, hewan tunggangannya itu dia ikatkan. Konon kabarnya, kata Nabi sallallahu, konon kabarnya kata orang, unta itu kalau diikatkan dengan sehelai benang pun dia tidak akan pergi kemana-mana. Saat dia mengikatkan hewan tunggangannya tersebut dan dia pun tertidur dan terlelap. Saat dia bangun daripada tidurnya, dia tidak menjumpai hewan tunggangannya tersebut di sekitarnya. Haus sudah mulai sampai di tenggorokan. Bibir sudah mulai pecah-pecah. Pergi dia ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, tak dia jumpai sama sekali hewan tunggangan yang dia bawa ketika dia saat musafir itu. Setelah dia mencari ke sana dan kemari, dia tidak menjumpai. Dia pun kembali ke tempat di mana dia istirahat itu. Nyawa sudah sampai di tenggorokan. Saat nyawa sudah sampai di tenggorokannya, mata sudah mulai kunang-kunang. Lalu tidak lama setelah itu datanglah hewan tunggangan yang saat itu menghilang juga. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Apa pendapat kalian tentang perasaan daripada laki-laki tersebut ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, lalu tiba-tiba hewan tunggangannya itu ada di sekitarnya?" Tentu jawaban para sahabat sama dengan jawaban kita hari ini. Syadidun bifarah ya Rasulullah. Tentu amat sangat bahagia dia karena nyawa sudah sampai di tenggorokan, lalu bantuan datang, hewan tunggangan yang awalnya menghilang datang di sampingnya. Lalu apa jawab Nabi SAW? Allahu asyaddu farahan bitaubati ahadikum. Kata Nabi SAW, dan Allah lebih senang kepada kalian saat kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan taubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu amat sangat senang kepada hambanya yang datang kepadanya bertobat sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa kecuali seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini pasti bergelimang dengan dosa. Dan dosa yang kita gelimangi hari ini, akankah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan simpuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Tuhan, bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam 5 tahun lebih lamanya dia dicaci maki oleh salah seorang daripada kalangan Bani Israel. 5 tahun lamanya. Berdoa Musa pada waktu itu di tengah malam,
Kalaulah seandainya Allah izinkan, maka seorang laki-laki tersebut, kalau dia ingin mati besok pagi, maka matilah dia. Itu doa Nabi Musa, karena dia dicaci maki berhari-hari dan bertahun-tahun lamanya. Tapi di pagi hari, Nabi Musa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dulu sering mencaci maki dirinya. Bahkan pada waktu itu juga dia pun dicaci maki. Tapi Nabi Musa waktu itu berdoa langsung, "Ya Allah, tenggelamkan orang ini." Doa Nabi Musa dikabulkan. Orang tersebut pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke lutut. Nabi Musa menginginkan orang tersebut ketika ditenggelamkan langsung mati. Tapi Nabi Musa berdoa lagi, maka ditenggelamkan sampai ke pinggang. Saat sampai ke pinggang, orang tersebut belum juga mati. Berdoa lagi Nabi Musa sampai ke leher daripada orang tersebut, tapi belum juga mati. Dia meminta maaf kepada Nabi Musa. Saat dia meminta maaf kepada Nabi Musa tidak maafkan. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar orang itu ditenggelamkan sampai mati. Tidak lama saat setelah itu Jibril alaihissalam turun menjumpai Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata Jibril kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Wahai Musa, Allah titip salam kepada kamu." Lalu dijawab oleh Musa, "Waalaikumsalam." Kemudian kata Jibril bahwasanya Allah berkata, "Wahai Musa, amat sangat keras hatimu kepada orang yang meminta maaf kepadamu, lalu kamu tidak memaafkannya." Maka diriwayatkan dalam riwayat lain, ibu dan bapak jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya suatu ketika di Mesir terjadi paceklik yang amat sangat panjang sekali. Sudah lama tidak turun hujan. Lalu Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tanah lapang dengan 70.000 lebih banyaknya orang Bani Israel untuk meminta doa hujan pada waktu itu. Ketika berkumpul 70.000 orang dan ada Nabi Musa di sana dan dia memimpin daripada doa agar Allah menurunkan hujan. Ya Allah, agisnal gois. Wahai Allah, tolong turunkan hujan. Hujan tidak juga turun-turun dengan doa Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Kau katakan kami berkumpul di sini agar kami berdoa meminta kepadamu diturunkan hujan, tapi hujan tidak juga turun-turun." Lalu ditanya oleh Nabi Musa, "Apa gerangan ya Allah?" Lalu dijawab oleh Allah kepada Nabi Musa langsung, "Wahai Musa, tahukah kamu kenapa tidak juga turun hujan? Karena di antara orang-orang yang kamu kumpulkan, di antara 70.000 orang itu, ada satu orang pelaku maksiat yang 40 tahun lamanya dia bermaksiat kepadaku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Lalu apa yang harus aku lakukan, kata Nabi Musa kepada Allah. Jawaban Allah kepada Nabi Musa, suruh orang tersebut keluar agar hujan turun segera. Lalu kata Nabi Musa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku memanggil di antara 70.000 orang tersebut sementara suaraku itu kecil?" Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Musa, alaika bin nida, tugasmu hanya memanggil. Wa nahnul balak, tugas kami menyampaikan. Masalah mereka datang ke masjid itu urusan kami," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita hari ini, masalah seorang pelaku maksiat itu dia keluar daripada barisan itu urusan kami. Tapi tugasmu hanya menyampaikan. Masalah sampai ke relung-relung hati daripada pelaku maksiat itu tugas kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai kalian Bani Israel, disebabkan hujan ini tidak turun hanya karena ada satu orang dari kalian 70.000 ini pelaku maksiat." Disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam 40 tahun lamanya dia berlaku maksiat kepada Allah. Maka kalau mau turun hujan,
yang satu orang pelaku maksiat itu silahkan keluar daripada lapangan ini. Kalau seandainya hujan juga tidak turun, kalau ada orang berdoa hujan tidak turun-turun, berarti kemungkinan besar ada di antara daripada jemaah-jemaah itu pelaku maksiat. 40 tahun lamanya dia berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu setelah disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam ciri-ciri daripada pelaku maksiat tersebut, dan dia merasa bahwasanya dialah yang disebutkan oleh Nabi Musa itu, dialah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu dia turunkan kepalanya, dia masukkan ke dalam bajunya, lalu dia menangis sejadi-jadinya, dan dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, inni tubtu. Ya Allah, pada hari ini aku bertobat. Dosa-dosa selama 40 tahun sesungguhnya itu adalah perbuatanku, dan aku bertobat kepadamu, dan aku tidak akan kembali mengulangi perbuatan-perbuatanku 40 tahun silam." Tidak lama setelah itu, ibu dan bapak, hujan pun turun sederas-derasnya. Lalu Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kata engkau tadi bahwasanya jika salah seorang tidak juga keluar daripada pelaku maksiat itu, hujan tidak turun. Tapi hari ini hujan itu turun. Tak ada satupun dari jemaah 70.000 itu yang keluar daripada golongan daripada barisan itu." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Ya Musa, pada saat ini juga dia telah bertobat kepadaku, dan dia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan selama 40 tahun itu lamanya. Maka pada hari ini aku maafkan dia, aku ampuni dia, maka hujan pun turun." Lalu kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau begitu, jangan-jangan hujan itu turun bukan karena doaku sebagai nabi, tapi hujan itu turun karena pelaku seorang maksiat, dan dia bertobat kepadamu. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku siapa sebenarnya seseorang tersebut." Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, 40 tahun lamanya dia berbuat maksiat kepadaku, pada hari ini dia bertobat, tidak akan mungkin aku bukakan aibnya. Sementara 40 tahun aku tutup aibnya, dan satu hari ini dan tidak akan aku umbar aibnya kepada khalayak ramai." Aku qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.